Oke, mumpung di sini sudah sepi teman-teman, jadi kita bisa menjadi lebih enak untuk bicara gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya biasanya kan aku kalau di rumah itu agak susah banget kalau misalnya kita mau keluarin ekspresi kita gitu kan. Nah kalau di sini kita bisa menjadi lebih bebas teman-teman ya, apalagi kalau udah sepi kayak gini. Karena kita memang belum memiliki ruangan kedap suara, jadi memang ketahan-tahan terus teman-teman. Jadi harap maklum kalau misalnya kalian itu dengerin atau ngeliat video-video kita gitu ya, kalau pas suaranya kelihatan berat berat banget ketika kalian dengar suaranya kayak berat itu ya. Jadi itu memang uh, ya seperti itu, jadi menyesuaikan keadaan bro. Oke, ini yang di depanku ini adalah DJI Action 2 teman-teman ya, Action 2. Dan ini aku udah pasangin filter yang ada di sini CPL ya, pakai filter CPL. Sebenarnya ini tidak terlalu kayak misalnya kalian mau filter warna, mengubah warna dan lain sebagainya, karena ini memang untuk ngeblok cahaya aja. Nah, di sini aku akan tunjukkan pada kalian beberapa hal yang ada di screennya yang ada di sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah bagian samping DJI Action 2. Di sini itu ada kayak lubang ini, tapi kalian jangan utek-utek ya di sini ya. Karena memang ini yang ada di atas ini dia itu waterproof ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pasangin yang ada di bawah ini gitu ya, teman-teman. Ini yang atas itu waterproof. Jadi kalian bisa bawa hujan-hujanan. Cuman ketika ini habis hujan-hujanan, jangan langsung kalian colokan ke sini teman-teman ya. Kalian harus benar-benar bersihkan. Kalau enggak konslet teman-teman ya, nanti rusak. Kamera kalian rusak. Ya, ini modelnya memang pasangan ya teman-teman. Jadi ini bisa dicopot ya teman-teman. Jadi dua item. Ya, ini cukup ramping. Kayak gini bro. Ini yang aku beli itu ini tidak ada screennya ya, yang tambahan, modul tambahannya. Jadi ini power modul ya. Jadi aku belinya DJI Action 2 power modul teman-teman ya, seperti ini. Dan di samping ini juga ada tombol. Jadi tombolnya itu ada dua ya teman-teman ya. Jadi mempermudah kita untuk mengambil gambar. Ada yang dari atas dan dari bawah. Kalau dari atas itu di sini sebenarnya di bawah ya teman-teman, karena modelnya gini ya teman-teman. Ketika kita pakai lanyard ya, jadi kita bisa tekan yang ada di sini nih, atau kita bisa tekan dari samping, sama record. Dan untuk yang samping kiri itu dia ada port. Nah ini dia port USB Type C. Jadi interface-nya itu Type C ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai mic dan lain sebagainya, kalian harus masukkan ke Type C ya teman-teman ya. Kalau nggak punya headset atau punya mic yang Type C ya, kalian pakai converter, misalnya converter dari AUX 3,55 ke ya Type C, seperti itu. Oke, kita langsung aja buka di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita nyalakan, nah di sini itu seperti ini teman-teman. Wow, jadi modelnya itu dia yang ada di bawah ini dia kayak langsung ngisi gitu ya. Jadi ini ada dua baterai. Baterai ini yang paling kecil ya, karena ini hanya sekitar 500 berapaan gitu ya, sedangkan ini 1300-an. Ya, jadi ini itu kalau misalnya ini udah habis, ketika kita colokkan pakai power modul ini gitu ya teman-teman, ini akan langsung keisi teman-teman, 100% totalnya kayak gitu. Nah gitu modelnya teman-teman ya. Jadi power modul ini jadi power modul ini kayak power bank. Wow. Nah ini ada tampilan ketika kita nyalakan ya. Oke, seperti ini. Dan untuk mengakses menunya sebenarnya gampang ya teman-teman ya di sini. Karena saya yakin kalian udah lihat-lihat video yang lain ya teman-teman, yang juga bahas DJI Action 2, karena memang ini udah lama banget dan kita baru membahasnya sekarang. Oke, kita langsung coba di menu. Nah kalian tinggal swipe ke atas. Ini untuk mengatur resolusi. Jadi di sini tuh ada resolusi yang paling kecil itu 1080p. Ini yang power reserve, jadi ini benar-benar hemat daya. Terus di sini ada 1080p yang normal ya, jadi full HD ya teman-teman ya. Terus ada 2,7K ya dengan aspek rasionya 16:9. Ini yang biasa kalau misalnya kalian mau upload di YouTube pakai ini udah bisa langsung teman-teman, karena emang di YouTube itu kan 16:9 normalnya. Ini ada yang 2,7K tapi 4:3 aspek rasionya, nih agak kotak gitu ya. Terus ada 4K 16:9. Terus di sini ada 4K 4:3 juga. Nah ini maksimal itu 4K ya teman-teman ya. Untuk 4K sendiri dia bisa 120 ya teman-teman, FPS frame per secondnya ya teman-teman. Terus untuk yang atas ini dia
Untuk yang 4:3 dia maksimal itu hanya 60 fps. Cuman ini semakin ke sini semakin berat. Kalian bisa lihat di sini ini ada aproksimasi recordingnya, jadi cuman 15 menit doang gitu ya, kayak gini. Dan ini bisa 120, jadi bisa 4K 120 fps. Nah, sedangkan di sini untuk yang resolusi 4:3 dia untuk frame rate-nya juga 60 teman-teman, untuk yang 2,7K. Sedangkan di sini yang 16:9 itu dia bisa 120. Lalu bagaimana dengan 1080 atau Full HD? Dia bisa sampai 240 frame rate-nya ya teman-teman ya, keren. Terus yang ini yang hemat daya nih. Ini yang hemat daya dia hanya sampai 60 fps, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa pilih yang ada di sini nih. Di sini kita bahas sebatas ini dulu ya, teman-teman. Jadi untuk pembahasan yang lebih lanjut kita bisa bahas di lain waktu insya Allah. Terus yang di atas ini, teman-teman, kalian lihat yang di atas ini adalah mengatur stabilizernya. Jadi di sini kita ada Rocksteady ya, Rocksteady. Jadi Rocksteady itu hampir semua mode, semua resolusi itu ada. Jangan kalau misalnya kita geser ke kanan, ini berarti off dan dia bisa mendapatkan resolusi bisa mendapatkan bidang maksimal dari si kamera ini, teman-teman. Kalian lihat ini perbedaannya ketika Rocksteady dia dipotong. Tapi ketika off kita segini. Nah, seperti itu, bro. Untuk membalikannya kalian tinggal klik ini. Nah, jadi tidak semua itu ada semua ya, teman-teman. Di sini misalnya di sini 16:9. Oke, misalnya di sana misalnya di sini kita atur frame rate-nya ke sini, kita coba atur di sini, kita klik. Nah, di sini ada pilihan lain. Jadi ini off, terus ada steady, terus ada rock steady, ada horizon balancing. Jadi ini yang paling stabil sih menurut saya, yang horizon balancing. Cuman ini motongnya agak banyak banget ya motongnya. Cuman ini stabil banget. Cocok kalau misalnya buat ngevlog ya, teman-teman ya. Ngevlog pakai motor atau kalau pakai sepeda gitu ya. Gitu. Dan itu yang paling maksimal ya, teman-teman ya. Terus yang ada di sini itu kita bisa ngatur loopnya juga, teman-teman ya, di sini. Oke, tapi ini aku jarang pakai. Oke, kalau misalnya kalian udah mau ke menu utama lagi, tinggal di gini kan, di swipe. Nah, terus yang swipe atas ke bawah, nah ini adalah menu. Di bagian atas ini dia bisa full screen off dan full screen on. Terus ini kita juga bisa lock, screen lock, jadi kita nggak ngapa-ngapain ini, teman-teman. Kalau misalnya kita mau unlock, tinggal swipe kayak gini. Nah, tuh swipe to unlock. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita tidak bisa ngutak-ngutak di menunya. Nah, lalu di sini ada bagian ini nih, storage. Kita bisa ngatur internal atau ke SD card. Nah, kalau SD card berarti dia manggil yang ada di sini nih. Jadi dia memakai SD card yang ada di sini, yang ada di power. Itu kalau SD card ya, teman-teman. Kalau misalnya kita prefernya di sini internal, kita bisa switch ke internal. Jadi nanti ketika kalian ngambil video, nanti dia akan langsung ke sini. Cuman ini terbatas hanya 32 GB dan itu tidak sampai 32 GB. Palingan hanya 22 GB aja, bro. Gitu. Jadi ini untuk storage ya. Kalian bisa format juga di sini, bro. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada di bagian ini. Oke, ini bagian setting ya, teman-teman ya. Kalian bisa ngatur voice controlnya. Kalian bisa aktifkan ya. Jadi kalian bisa pakai record gitu ya, teman-teman ya. Pakai voice control. Tapi aku nggak pakai ini ya, teman-teman ya. Enak kalau misalnya kalian pakai mic karena bisa atur record, stop, ya, seperti itu ya. Ini ada vibration notifikasi. Ini sangat penting banget ketika kalian itu pakai agar kalian tidak bolak-balik ngecek ya, teman-teman. Jadi ketahuan kalau misalnya dia berhenti merekam gitu ya, teman-teman, atau pas mau merekam. Terus untuk snapshot itu ketika kalian dalam posisi standby ya, teman-teman ya. Ini misalnya kalian mau record atau quick clip atau hyperlapse gitu ya. Tapi ini aku off kan ya, teman-teman ya. Aku off kan. Oke. Terus selanjutnya adalah ada wireless connection. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada WiFi frekuensi. Misalnya kita pilih 5.0 atau 2,4. Ini untuk WiFi frekuensinya. Wireless infonya ada di sini. Wah, jangan-jangan. Jadi ini tuh sebenarnya nyala terus ya kalau misalnya kalian pakai aplikasi DJI Mimo gitu ya, teman-teman ya. Ini bisa langsung terhubung nih, jadi kayak Bluetooth-nya itu nyala terus gitu ya, teman-teman, di sini kayak standby gitu ya. Jadi kita nggak ada buat ngatur agar off gitu ya, teman-teman. Terus ini video compression-nya dia mendukung HEVC ya, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kayak MP4, cuman dia lebih hemat ya, teman-teman, dengan kualitas yang sama. Jadi kayak peningkatan dari H264 atau MP4-nya sendiri, seperti itu.
Tapi ketika kita pakai HFC teman-teman ya, ini sebenarnya kelemahannya adalah kalian akan kesulitan untuk ngedit langsung gitu ya di beberapa software tertentu, kecuali ketika software itu mendukung HFC ya teman-teman ya, karena harus kompres seperti itu teman-teman, harus transcoding lagi gitu. Kalau misalnya di sini compatibility kalian pakai MP4, kalian bisa ngedit di mana saja. Itu sih, cuman ya memang lebih besar ya MP4 ini H264. Walaupun sama-sama MP4, cuman memang untuk codec yang beda ya teman-teman ya, kompresornya. Nah, terus di sini ada Sony. Sony ini sebenarnya kalau misalnya kalian aktifkan itu berfungsi banget teman-teman ya. Yang tadi, jadi selain getaran, kalian bisa dengar suara tit tit ketika kalian tit 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 gitu kan. Ketika kalian merekam atau kalian berhenti, kalau misalnya di sini berhenti karena overheat gitu ya, kalian bisa tahu. Terus di sini ada grid nih teman-teman. Grid itu yang ada di sini teman-teman ya. Ini dia. Grid ini sebenarnya buat rule ya. 3 of 3 rule 1 2 3 1 2 3 ya teman-teman. Ini kayak rule fotografi. Kalian bisa fokuskan ke tengah, misalnya objeknya ke tengah gitu kan. Ya sebenarnya nggak terlalu penting sih di sini. Cuman kalau misalnya kalian mau gunakan ini untuk buat film sih, itu sangat perlu banget untuk rule of third. Oke, selanjutnya di sini ini sound sudah, grid sudah, terus ada anti flicker nih. Ini aku settingnya auto ya teman-teman, jadi menyesuaikan. Anti flicker itu ketika kalian itu pakai ya pakai shutter yang sangat rendah, itu biasanya akan flicker seperti itu. Terus ini ada auto stop nih, auto stop temperatur ya teman-teman. Kalau kalian ngerekod di 4K itu biasanya kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain atau ini diam, itu dia akan cepet panas teman-teman ya. Beda kalau misalnya kalian pakai sepedaan itu ya. Kalian ada Videotron banyak banget, dan di Masjid Baitur Rahman juga sama, itu banyak sekali yang parkir di situ bro. Gitu ya. Ini juga itu kan akan ada angin ya teman-teman, jadi ini akan langsung kena angin gitu ya, jadi dia itu bisa menyerap ya teman-teman, jadi langsung nggak bisa mengatur bisa menurunkan suhu yang panas gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kalau kalian itu ngerekodnya pas diem gitu ya teman-teman, pas diem itu bener-bener kerasa akan cepet panas, apalagi kalau kalian resolusinya lebih tinggi ya. Memang paling aman Full HD ya teman-teman, kalau misalnya kalian pas nggak lagi sedang action gitu ya di lapangan yang sambil gerak, paling aman pakai Full HD. Cuman kalau misalnya kalian memang sedikit-sedikit aja ngambil video sedikit-sedikit, oke lah pakai itu ya, pakai yang 2,7K gitu kan. Nah ini kita nggak bisa standar atau high. Kalau high itu dia akan increase ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini kalian aktifkan standar, itu durasi 20 udah panas, 20 menit udah panas. Kalian atur di high ya, itu bisa sampai 25 ya teman-teman. Misalnya 25 menit itu baru ini stop ya ketika mencapai panas. Tapi memang panas banget gitu ya teman-teman ya. Ketika high itu panas banget, bener-bener. Jadi sampai panas banget baru ini stop recording. Cuman kalau standar itu dia tidak mencapai panas yang sampai panas banget. Terus di sini ada screen lock, ada screen off when rock, screen off. Nah ini untuk mematikan layar ketika perekaman ya teman-teman. Di sini ada 30 second, atau ketika ini mencapai 30 detik maka layarnya mati. Nah ini berfungsi ketika kalian itu sedang pakai ini buat ngerekam di sepeda, pakai sepeda ya, kalian kalungin pakai lanyap. Oke, jadi kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita akan jalan-jalan ke daerah Kota Lama. Jadi ini pas sore hari, kita akan coba kita copot, dan kita sekarang pakai 60 fps. Semoga aja lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ya teman-teman ya. Jadi ini biar lebih tidak boros baterai ya. Atau ini bisa kalian atur ke 3 second. Jadi kalau misalnya kalian habis rekam baru ini langsung off gitu ya. Cuman di sini aku aturnya 30 second. Nah, ini yang paling ini ada 1 menit, 5 menit, 10 menit sama never. Never itu berarti nyala terus, boros banget teman-teman. Jadi untuk memperpanjang durasi kalian itu kalian harus agak ini ya teman-teman, aktifkan screen off-nya. Terus ada auto power off. Nah, auto power off ini dia 5 menit. Kalau misalnya kalian lupa ya teman-teman ya, kalian lupa mematikan ini dalam kondisi standby, jadi ketika 5 menit itu kalian nggak ngapa-ngapain maka dia akan auto power off. Atau kita bisa atur 30 second atau ketika detik ke 30 ya teman-teman ya. Di sini ke menit 10 menit atau 30 menit. 30 menit ya lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya untuk agar baterai kalian itu tidak terbuang sia-sia.
Oke, seperti itu. Dan di sini ada lampu LED ya, ada LED itu yang ada di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pas, nah ini ya hijau yang ada di atas itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini diaktifkan itu kita bisa tahu posisinya itu standby atau ngerekam teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya LED-nya dimatikan maka tidak tahu teman-teman. Jadi ini masih ada ya sebenarnya, kalau di beberapa negara sih ada yang mengharuskan itu ada. Jadi biar tahu kalau itu ngerekam atau enggak. Cuman kalau misalnya di sini kalau kalian tidak pengen tahu, di sini bisa dimatikan di LED-nya ini. Cuman kalau misalnya nanti update kita nggak tahu juga apakah ini masih bisa atau enggak. Yang jelas ini untuk firmware yang saya pakai ini dia masih bisa diatur untuk LED-nya dimatikan atau enggaknya. Jadi sebenarnya ini berfungsi banget ketika kita pasang record. Jadi kita tahu bahwa itu masih ngerekod enggak sih sebenarnya, atau itu mati karena yang auto shutdown itu ya teman-teman, yang tadi ya ketika ini mencapai temperatur tertentu gitu ya. Nah terus di sini ada macro lens. Oke, macro lens yang kayak gini nih teman-teman. Ini teman-teman. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai itu ketika kalian tempelkan seperti ini kayak yang di filter ini, dia akan langsung aktif. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu nanti bisa kalian bisa mengambil gambar lebih detail atau makro gitu ya teman-teman. Cocok kalau misalnya kalian mau pengen tahu gerakan semut gitu ya teman-teman. Cuman saya kok merasanya karena ini memang agak kelemahan, agak lemah di ketika kita gunakan pas tidak bergerak gitu ya teman-teman ya. Ya kita perlu pakai kipas angin kali ya teman-teman ya. Jadi agar ini tidak cepat panas di dalam ruangan gitu ya. Jadi ini cocok ya macro lens ini kalau misalnya buat kalian yang suka makro atau kalian suka ngelihat yang kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman, makhluk yang kecil atau tumbuh-tumbuhan, atau mau buat footage bisa teman-teman. Aku udah coba pakai ini ya teman-teman, pakai ini buat untuk kita upload di stok market. Bisa teman-teman ya. Nah itu tidak pakai ini ya, tidak pakai makro. Apalagi kalau pakai makro ya teman-teman, bisa dicap ya, diterima teman-teman. Cuman memang pencahayaannya harus oke. Jadi kalian perlu investasi lighting ya teman-teman. Kalau misalnya kalian berada di dalam ruangan, kalau di luar ruangan pun juga sama sebenarnya. Kalian perlu lighting yang cukup kalau untuk action kamera ini. Nah ini kita bisa kalibrasi untuk horizonnya ya teman-teman, yang horizon. Oke, di sini bagian sini. Jadi agar itu bisa menjadi lebih ya, kalau digunakan terus menerus kan kayak apa ya, kayak kita perlu refresh gitu ya, dikalibrasi ulang gitu. Jadi untuk kalibrasi ulang. Terus di sini ada continue last live stream, tapi ini buat live stream juga. Ini ada language, pengaturan bahasa. Di sini pengaturan bahasa ini ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Espanyol, bahasa Italia. Oke, ada lumayan banyak sekali. Ada bahasa Indonesia juga sebenarnya, cuman aku lebih nyaman pakai bahasa Inggris sih. Oke, di sini ada device info, ada factory reset. Tadi kalau misalnya kalian pengen reset ini kayak pas di factory gitu ya teman-teman ya. Di sini ada device info, terus informasi tentang firmware yang dipakai itu di sini nih. Ini tuh yang tak pakai firmware 01, 03, 30, 20. Ini juga ada kamera firmware-nya, terus ada baterai firmware-nya juga. Di sini ada start guide, ada export log, terus ada compliance info. Nah, di sini ya ini semacam info sih. Oke, itu untuk bagian setting teman-teman. Sekarang kita explore di bagian sini nih. Jadi di bagian ini slide kedua itu ada pro. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya cepet ya, kalau misalnya kalian udah ngatur di bagian pro-nya atau manual ya, kalian tinggal aktifkan aja di sini pro. Jadi nanti itu akan memakai settingan yang kalian sudah setting sebelumnya. Kalau misalnya kalian pengen pakai auto, tinggal kalian nonaktifkan pro-nya. Jadi ini otomatis dia akan pakai autonya si DJI Action 2. Wow bro, ini aku nyalakan seperti ini udah panas ya teman-teman ya. Padahal di ruangan ber-AC teman-teman, kalau kalian lihat. Oke, sebagai info aja teman-teman. Jadi ini aku nggak pakai script apapun ya teman-teman. Jadi langsung aja kita talk, bicara seadanya. Oke, di sini juga kita bisa mengaktifkan voice control, record. Misalnya di sini ya kita mau coba ya, record, action. Ini aku kurang tahu ini record up. Udahlah. Oke, terus di sini ini berarti kita mode auto ya. Terus kita bisa ngatur di kecerahan yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi kecerahan si layarnya di sini nih. Misalnya di sini kita kurang cerah. Tapi saya sarankan jangan cerah-cerah ya, teman-teman, karena ini semakin cerah juga semakin boros baterai. Jadi kalau misalnya di sini kalau aku sih segini ya, segini udah oke nih, teman-teman.
Cuman kalau pas panas banget itu ya, pas di luar panas itu kalian bisa, nah brightness-nya kalian tambahin kayak gini. Seperti itu, jadi menyesuaikan aja di sini. Oke, jadi ini cukup simpel. Menunya cuman ada kayak gini ya, seperti ini. Cuman yang paling banyak tadi di bagian setting yang ada di sini nih. Oke, semoga ini dapat memberikan informasi pada kalian tentang beberapa hal yang penting yang ada di sini. Jadi ini untuk DJI Action 2 itu bisa ngapain aja. Ini yang ada di swipe bawah sama swipe atas ya, teman-teman. Kalau di sini, nah swipe samping ke samping kanan itu dia. Nah, kalau kalian lihat di situ, oke, dia akan muter yang sudah pernah kita shoot yang ada di sini, yang ada di galeri ya, intinya galeri. Nah, di sini untuk muter yang video yang lain, karena ini memang modelnya itu kalau mencapai batas rekor tertentu dia akan split ya, teman-teman, split sendiri gitu ya, teman-teman. Jadi tidak langsung jadi satu file. Mungkin itu yang membuat ini menjadi lebih menjadi tidak mudah rusak ya, teman-teman. Kalau memang dipaksakan itu kadang kalau durasi panjang. Biasanya kalau mengedit video durasi panjang itu kadang memang kalau nggak dipotong-potong itu dipisah-pisah itu bakal lebih lama, teman-teman ya, dan rentan rusak. Ya mungkin ini memang udah diatur ya di sini ya, bagaimana format terbaik ya, seperti ini aku rekam 4K ya, teman-teman ya, 4K 120 fps, dan keren juga di sini bisa bertahan ya setengah jaman ya, teman-teman ya, di sini. Jadi keren. Saya rasa keren, 120 fps 4K ya. Cuman ini aku tidak diam aja, teman-teman. Aku pakai lanyard. Dan kelemahannya ketika ini tidak ditaruh di dalam baju itu memang ini goyangannya agak lumayan ya kalau misalnya pas gini-gini, atau kalau misalnya kalian lewat jalan yang jalan kayak gitu kan. Dan ini aku kalungin ya, teman-teman, di sini. Nah, kita tahu bahwa ketika kita naik motor kayak gini, otomatis kan yang ada di sini ya, itu kan akan mendapatkan udara paling banyak ya, teman-teman, di sini ya. Jadi udaranya itu langsung ke sini, ke arah sini, teman-teman. Jadi ini bisa jadi kayak tameng gitu ya, teman-teman. Sehingga akan mendapatkan banyak udara gitu ya, teman-teman, yang bisa menurunkan suhu atau menyeimbangkan suhu ini agar tidak terlalu panas. Nah, untuk melihat video yang lain tinggal kalian atasin aja kayak gini, lalu kalian play. Kalau sudah kalian atasin kayak gini, jadi buat ngelihat video-video yang lain, hasil splitannya ya. Itu untuk balik lagi tinggal kalian geser aja di sini. Nah, ini kalian bisa lihat model kayak gini. Jadi untuk kembali tinggal klik lagi. Oke, sudah kembali ke mode rekam. Nah, lalu terakhir kita yang bagian sini nih. Oke, jadi kita bisa ngatur di bagian sini sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini mode auto ini tidak berfungsi ya, teman-teman ya, kalau mode auto. Cuman kalau misalnya di sini kita atur ke mode pro, oke, seperti ini, maka di sini dia akan langsung nampil ini ya. Jadi pengaturan exposure, misalnya di sini kita untuk kecepatan ininya, teman-teman ya. Ini kita bisa atur auto. Terus ini kita juga bisa atur misalnya kalau misalnya kita mau perekaman di yang gelap, ya biasanya aku pakai yang paling besar di sini ya. Jadi kalau misalnya suasana gelap, sehingga akan mengurangi smooth-smoothnya. Cuman ketika aku pakai CPL kayak gini ya, pakai CPL kayak gini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian berada di gelap gitu ya, teman-teman, kalian nggak usah pakai CPL ini, teman-teman ya. Jadi biar langsung dari kamera gitu, bro. Oke, auto. Oke, kita bisa kembali atur manual atau atur auto. Nah, seperti ini. Ini untuk color biasanya aku pakai Cinelec ya, teman-teman ya. Ini ada normal sama Cinelec. Nah, itu bedanya ya. Bedanya itu kalau kalian lihat, ini agak tidak vibrance-nya tidak terlalu tinggi. Cuman kalau misalnya kita normal, vibrance-nya tinggi kalau kalian lihat di sini. Terus untuk WB white balance-nya di sini aku coba pakai pas aku ngerekam di yang gelap itu, aku coba pakai yang paling besar di sini. Lumayan ini membantu ya, teman-teman ya. Cuman di sini rata-rata sih pakainya 5.000 ya, 5.000K. Itu kalian bisa pakai segini untuk white balance-nya. Seperti itu, teman-teman. Di atas itu kalian bisa lihat informasi baterai, terus di sana juga kalian bisa ya, ini kalian bisa lihat informasi yang tersisa buat ngerekam gitu ya, teman-teman ya, di SD card kalian, karena ini SD card. Terus di bagian bawah itu status resolusi yang kalian pilih. Selain itu kalian juga bisa lihat ini untuk stabilizernya itu pakai apa. Di sini kan horizontal balance HP ya, teman-teman, atau pakai Rocksteady itu ada di sini. Jadi kita bisa lihat langsung. Terus di sini ada untuk kecepatannya 1 kali ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini kan mode video. Kalau misalnya kalian pengen ubah ke mode yang lain, misalnya foto.
kalian tinggal klik 2 kali ya di sini ya teman-teman ya. Di sini misalnya aku pakai yang tombol samping, klik. Nah, jadi kita bisa langsung, cuman cepat banget ya tadi ya. Klik. Nah, kita bisa pilih foto misalnya di sini. Lalu kita bisa ngambil. Nah, ketika kita tekan, maka dia akan langsung cekrek foto. Jadi dia nggak ngambil video tapi foto. Kalau misalnya kita mau ngubah ke video lagi, tinggal klik, kita ubah ke sini. Nah, mode yang lain itu klik, ada quick clip. Jadi ini untuk yang klip yang pendek. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tap untuk meningkatkan durasi ya teman-teman ya. Di sini sampai sini kayak gini, seperti ini. Kita tap, oke sudah. Jadi untuk ini udah selesai. Klik. Terus untuk slow motion. Nah ini dia. Ini untuk slow motionnya teman-teman ya di bagian sini. Jadi kita bisa ngatur yang lain. Nah untuk detailnya di video lain ya, kepanjangan nanti. Terus ada time lapse juga teman-teman. Jadi ini bisa buat slow motion, time lapse dan rekam video cepat ya, jadi quick clip sama rekam video biasa dan foto. Jadi lumayan banyak sekali mode yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Ini bukan video unboxing tapi untuk detailing. Semoga bermanfaat buat kalian yang memang tertarik dengan DJI Action 2. Jadi semoga kalian untuk memberikan gambaran buat kalian kira-kira seperti apa gitu ya sebelum kalian beli gitu ya. Gitu bro. Kebetulan ini pas lagi sepi jadi kita bisa menjadi lebih, ya intonasinya lebih bebas lah teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Oh ya, untuk mematikan itu kalian tinggal tekan ini lama ya teman-teman ya, sampai ini ketip-ketip ya, agak lama dan otomatis dia akan mati gitu. Itu untuk mematikannya teman-teman. Jadi tekan agak lama ya, seperti ini. Misalnya seperti ini kan ini nyala. Kalau misalnya kalian mau mematikan, tinggal klik tuh sampai kayak gitu mati. Jadi lumayan gampang sih teman-teman untuk ini. Ini udah lumayan anget teman-teman, anget. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.